Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Tabe Selamat Linguk Nalatai, Salam Siur Kerene Palembang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajibata. Harus. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Bapak Dr. Haji Suwarno Muriat, SAG, MAG. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pak Agustin dan jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu pengurus MKKS SMP Kabupaten Kapuas, dan tentu yang kami banggakan dan kami hormati Bapak Ibu para kepala sekolah jenjang SMP di Kabupaten Kapuas. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, ridho dan penyertaannya sehingga kita masih dapat bertemu meskipun dalam situasi daring. Sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan IKM, perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa memang kurikulum Merdeka ini sudah di-launching kemarin oleh Mas Menteri. Nah, mudah-mudahan nanti di Kabupaten Kapuas sudah banyak yang akan mendaftar secara mandiri dan itu akan didukung oleh Dinas Pendidikan. Dan kami tentu saja dari Balai Guru Penggerak akan mensupport, mendukung, membantu apa yang bisa kami lakukan dari sebagai UPT di UPT Kemdikbudristek di Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, Pak Kades, saya mohon izin untuk menayangkan materi. Pak Kades dan teman-teman yang saya hormati, kita akan mencoba untuk sedikit memberikan pemahaman tentang kurikulum Merdeka, meskipun sudah disampaikan oleh Pak Kadis secara umum. Nah, mungkin ada hal-hal yang nanti bisa Bapak Ibu pahami sehingga tertarik untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini, kurikulum 2022. Ini biodata saya, Bapak Ibu. Sekarang saya sudah bekerja di Balai Guru Penggerak, kalau kemarin di LPMP Provinsi Kalimantan Tengah, dan mudah-mudahan nanti kita bisa selalu bersinergi kerjasama, baik antara BGP, Balai Guru Penggerak, dan Dinas Pendidikan, dan juga dengan Satuan Pendidikan Jenjang SMP. Kalau kita melihat sejarah kurikulum di Indonesia, maka ini rentetannya panjang. Ya, jadi beberapa tahun sekali itu kurikulum disempurnakan, ya, disempurnakan. Dan sampai sekarang itu sudah kita menggunakan, kalau terakhir Bapak Ibu menggunakan kurikulum 2013, kemudian kurikulum yang direvisi karena ada COVID-19, kemudian kurikulum darurat, maka di tahun 2022 kita mendapatkan kurikulum baru yang diluncing oleh Bapak Menteri, Pak Mendikbud, itu tentang kurikulum Merdeka. Jadi banyak sebenarnya sejarah kurikulum. Apa sebenarnya kurikulum? Jadi Bapak Ibu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu disebutkan bahwa kurikulum itu adalah seperangkat pengaturan dan rencana. Jadi kurikulum itu hanya aturan dan rencana. Kalau tidak dilaksanakan, tidak diimplementasikan, dia hanya sekedar dokumen. Nah, kurikulum ini, aturan dan rencana itu berisi ada tujuannya. Terkait dengan kompetensi, standar kompetensi lulusan. Ada isinya, standar isi. Ada materi pelajarannya. Dan cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi prosesnya harus ada. Baik. Kurikulum Merdeka
Ini merupakan salah satu dari platform Merdeka Mengajar. Jadi ada episodenya Bapak Ibu. Episode 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di episode ke-15 itu berisi tentang kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Bahkan sampai yang di episode 19 itu nanti ada namanya rapot pendidikan. Dan kita nanti kalau merencanakan sesuatu, memprogramkan sesuatu harus berdasarkan rapot pendidikan. Jangan khawatir Bapak Ibu, meskipun kurikulum Merdeka ini diadakan, tetapi Bapak Ibu Kepala Sekolah, Satuan Pendidikan, masih diberikan 3 pilihan kurikulum untuk digunakan untuk saat ini. Yang pertama adalah kurikulum 2013 secara penuh. Ya, jadi masih boleh menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Yang kedua, Bapak Ibu bisa juga memilih pilihan yang kedua, yaitu kurikulum darurat. Yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan karena adanya COVID-19. Jadi dia hanya materi-materi esensial yang diajarkan. Nah, pilihan yang ketiga adalah kurikulum Merdeka. Di dalamnya nanti ada platform Merdeka Mengajar. Sekali lagi saya katakan bahwa Bapak Ibu diberikan 3 pilihan, mau milih yang mana? Apakah kurikulum 2013 secara penuh, kurikulum 2013 darurat, atau kurikulum Merdeka? Pertanyaannya adalah, mengapa kurikulum Merdeka? Karena ingin supaya visi pendidikan Indonesia itu cepat terwujud. Apa itu visi pendidikan Indonesia? Ialah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Jadi yang ingin ditekankan adalah supaya siswa kita itu kepribadiannya, karakternya, itu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil. Bagian profil itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi sekali lagi, Pak Kadis dan Bapak Ibu sekalian kepala sekolah, inilah yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan kita supaya profil pelajar Pancasila itu betul-betul bisa diimplementasikan di sekolah. Dibentuklah 6 profil ini di siswa kita. Nanti penjelasannya Bapak Ibu bisa baca karena kita mengingat waktu. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa, bernalar kritis seperti apa, bergotong royong seperti apa, berkepentingan global, mandiri, kreatif itu seperti apa. Yang jelas inilah hal-hal yang 6 hal ini akan dijabarkan dan ingin dicapai supaya kepribadian daripada siswa kita itu 6 ini akan muncul. Kemudian bagaimana caranya mewujudkan profil pelajar Pancasila? Pertama melalui intrakurikuler, yaitu pembelajaran di kelas. Yang kedua melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Yang ketiga budaya sekolah. Yang keempat adalah ekstrakurikuler. Jadi penerapannya ada 4. Intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, budaya sekolah, dan ekstrakurikuler. Apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka? Jadi kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Jadi ibarat menu nanti banyak hidangan yang harus disampaikan oleh guru kepada siswa, sehingga siswa banyak memiliki pilihan-pilihan yang bagus. Lalu apa yang berubah dari kurikulum lama ke kurikulum yang disempurnakan ini? Setidaknya ada 4. 1, kurikulumnya secara struktur lebih fleksibel, jadi mudah diterapkan. Yang kedua, materinya itu yang esensial, yang penting-penting saja, yang pokok-pokok saja. Sehingga capaian pembelajaran diatur per fase, ya bukan per tahun Bapak Ibu, tapi per fase. Nanti kita akan lihat fase-fasenya. Lalu memberikan keleluasaan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar.
Jadi guru bisa memilih perangkat ajar mana yang bisa digunakan. Lalu aplikasi menyediakan berbagai referensi bagi guru. Nanti dalam platform Merdeka Mengajar atau Belajar ini disediakanlah perangkat-perangkat yang bisa di-download Bapak Ibu. Ya, bisa di-download. Fase capaian pembelajaran itu kalau SD itu dibagi 3. Fase A kelas 1-2, fase B kelas 3-4, fase C kelas 5-6. Nah, untuk yang SMP itu hanya satu fase, yaitu fase D, di kelas 7, 8, 9. Nah, untuk SMA, fase E, kelas 10, fase F, kelas 11, dan 12. Nanti kalau misalkan agak ragu-ragu, nanti ditanyakan, dia akan saya jawab apa sebenarnya fase. Pertanyaannya adalah, kurikulum Merdeka ini kapan diberlakukan? Sekarang sudah berlaku. Sudah diimplementasikan di sekolah penggerak, di 2.500 sekolah penggerak. Namun, Bapak Ibu yang bukan sekolah penggerak juga dianjurkan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka dengan cara mendaftar secara mandiri. Jadi melaksanakannya secara mandiri. Dan nanti diberlakukan secara nasional terakhir di 2024. Jadi 2024 semua sekolah harus melaksanakan kurikulum Merdeka. Apa syaratnya kalau Bapak Ibu ingin melaksanakan kurikulum Merdeka di sekolahnya? Bagi Bapak Ibu yang bukan sekolah penggerak. Jadi hanya ada satu syaratnya, yaitu berminat menerapkan kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi ada niat dulu yang kuat. Nah, niat ini tentu kepala sekolah nanti harus berkonsultasi atau dibicarakan, didiskusikan dengan Dewan Guru dan semua tenaga kependidikan. Kalau sudah oke, daftar. Daftarnya di mana? Di sini Bapak Ibu. kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Memang kemarin itu terakhir tanggal 30 April 2022, yang periode yang kemarin. Tapi mestinya biasanya ada susulan lagi perpanjangan, nanti kita lihat, mungkin Mei masih bisa daftarnya. Cara daftar itu bagaimana? Bapak Ibu tinggal di browser Chrome atau Mozilla, itu ketik saja kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Ya. Nanti di enter, nanti akan muncul Bapak Ibu, ya. Ada daftar gitu. Bapak Ibu tinggal klik daftar. Klik daftar, nanti akan ada apa yang harus Bapak Ibu isi. Jadi yang harus diisi itu adalah SIM PKB-nya kepala sekolah atau pendaftar. Nah, kalau mendaftar Bapak Ibu di alamat tadi yang sudah dikatakan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id, nanti akan pertama itu Bapak Ibu menonton video bimbingan untuk bagaimana apa sebenarnya kurikulum Merdeka, apa yang harus dilakukan, dan sembari menonton video Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, ada pertanyaan diisi, kemudian ada juga survei. Dan nanti Bapak Ibu bisa memilih nanti mau yang apa. Karena ada 3 pilihan untuk yang mandiri itu. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Ya, jadi tidak langsung semuanya gitu. Kalau misalkan ini kan mulai dari PAUD. Kalau dia SD itu kelas 1 dan kelas 4 dulu. Kalau SMP kelas 7. Kalau SMA itu kelas 10. Dan tentu saja Bapak Ibu nanti harus memperkirakan seperti apa kesiapan dari sekolah. Apakah memilih mandiri 1, mandiri 2, atau mandiri 3. Nanti akan ada Bapak Ibu angketnya. Ya. Nah, mari kita coba melihat bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Yang pertama itu PSP. Jadi IKM ini, kurikulum Merdeka itu sudah dilaksanakan di program sekolah penggerak. Wajib mereka itu
menerapkan kurikulum merdeka. Untuk saat ini sekitar 2.500 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang tidak termasuk dalam program sekolah penggerak, maka Bapak Ibu dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri. Secara mandiri. Artinya, kalau PSP itu ada bantuan dananya. Kalau mandiri berarti swakelola, swadana. Ya. Nah, mandiri ini dibagi 3. Mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Nah, Bapak Ibu ingin yang mana nanti nih? Yang mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi? Mari kita lihat apa penjelasan masing-masing. Untuk mandiri belajar, itu nanti memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Artinya apa? Bapak Ibu kalau memilih mandiri belajar itu tetap menggunakan kurikulum 2013, tetapi ada menyisipkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Ya, ini artinya dia blended, kurikulum 2013 dipakai, tapi sudah memasukkan unsur-unsur atau prinsip kurikulum merdeka. Sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Yang kedua itu mandiri berubah. Nah, kalau mandiri berubah itu memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada platform Merdeka Belajar. Jadi kalau milih yang kedua ini, semua perangkat, baik itu bahan ajar, buku, modul, asesmen, dan lain sebagainya, sudah ada. Tinggal Bapak Ibu mendownloadnya saja dan menggunakannya. Ya. Itu mandiri berubah. Nah, yang terakhir adalah mandiri berbagi. Nah, mandiri berbagi ini memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Jadi perangkat ajar itu guru-gurunya akan membuat sendiri, gitu, mengadaptasi yang ini. Gitu. Kalau yang kedua tadi, pokoknya mengambil, gunakan saja tanpa ada modifikasi. Kalau ini sudah dikembangkan, dimodifikasi, artinya ada sesuatu yang lebih lah. Nah, apa keunggulan kurikulum merdeka? Yang pertama itu lebih sederhana dan mendalam. Materi-materinya nanti adalah materi-materi yang esensial, Bapak. Kan itu banyak materi. Misalkan di SMP kelas 7 tentang IPA itu kan banyak. Nah, dipilih yang esensial, ya, yang penting-penting, yang pokok-pokok saja. Sehingga guru itu diberi keleluasaan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Kalau materinya banyak, maka guru itu akan kejar-kejaran dia, ngebut dia, tapi tidak tuntas. Itu yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Yang kedua, itu peserta didik ini tidak ada program untuk yang SMA ya, itu tidak ada jurusan lagi. IPA, MIPA, IPS, bahasa itu enggak ada. Jadi nanti peserta didik akan memilih mata pelajaran sesuai dengan minat bakat. Ini untuk SMA tadi. Kalau untuk guru, itu mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Nanti akan kita jelaskan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Jadi gini, SMP itu kan jadi satu fase. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu satu fase. Apa artinya kalau misalkan Pak Wayan Sindre sebagai guru ngajar IPA, kalau dulu di kurikulum 2013, kalau kelas 7 itu kan sudah ada kompetensi dasar kelas 7. Nggak boleh kelas 7 itu mempelajari kompetensi dasar kelas 8 atau kelas 9. Tapi sekarang dengan adanya kurikulum merdeka dan menggunakan fase, guru itu diberikan kebebasan. Materi-materi itu boleh, materi kelas 9 boleh diajarkan di kelas 7. Materi kelas 7 boleh diajarkan di kelas 9. Ya. Jadi boleh di ini. Yang penting, semua materi itu selama 3 tahun harus disampaikan.
Boleh dia ada di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu yang dimaksud sebagai fase. Kalau dulu kan, kalau kelas 8 ya materi-materi kelas 8 di semester 1. Nah, semester 2 ini lagi materinya. Kalau sekarang itu sudah bisa mobile. Yang penting semua materi itu akan terajar. Kemudian sekolah punya wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Jadi kepala sekolah itu bisa ngatur, bisa, oh sekolah saya begini, saya ngaturnya seperti ini. Kurikulum saya seperti ini. Sehingga Bapak Ibu, antara satu sekolah dengan sekolah lain, itu bisa beda-beda. Ya, bisa beda-beda. Termasuk nanti problematikanya gimana kalau misalkan siswanya pindahan. Dia dapat pelajaran IPA di SMA, di SMP A ini, dia pindah di SMP B ternyata sudah lewat. Nah, itu Bapak Ibu nanti akan kita bicarakan. Terus yang ketiga, ini relevan dan interaktif. Jadi pembelajaran melalui kegiatan proyek, Bapak Ibu, proyek itu adalah ada sebuah kegiatan yang dikerjakan oleh siswa, baik mandiri atau secara berkelompok, gurunya juga bisa secara sendiri atau berkelompok. Tapi ada isu-isu yang nanti akan dipecahkan bersama. Tuh, Bapak Ibu. Nah, untuk penerapan kurikulum merdeka, itu ada penyediaan berbagai perangkat ajar. Dan perangkat ajar ini bisa di-download melalui platform Merdeka Mengajar itu. Jadi ada disediakan bahan ajar, teks, bahan pendukung, pelatihan juga Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah memilih salah satu jenis tadi, kurikulum merdeka, apakah mandiri belajar, mandiri berubah, dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu tidak akan ditinggal begitu saja. Nah, pusat mengatakan bahwa akan ada pelatihan, kemudian penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan Pemda. Jadi akan diarahkan lah. Nah, nanti akan diidentifikasi dulu. Di Kapuas itu berapa milih mandiri belajar, berapa milih mandiri berubah, berapa milih mandiri berbagi. Kemudian yang terakhir, jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru ini tidak akan dikurangi Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu yang sertifikasi aman, gitu ya. Karena jam mengajarnya itu sudah diatur sedemikian. Bapak Ibu nanti harus memberdayakan, mengefektifkan platform Merdeka Mengajar yang sudah ada. Ya, ambil akses semua yang ada dan Bapak Ibu bisa gunakan. Guru dalam platform Merdeka ini ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama, guru bisa mengambil bahan-bahan materi untuk dia mengajar. Misalkan saya besok mau mengajar matematika. Nah, saya sudah bisa download materinya, download sumbernya, download modulnya gitu. Lalu saya juga bisa belajar karena materi-materi tambahan banyak. Lalu guru juga bisa berkarya. Artinya kalau guru membuat bahan ajar sendiri, membuat modul ajar, itu bisa di-upload di platform Merdeka ini. Sehingga guru-guru lain bisa melihat karya Bapak Ibu. Sekarang bagaimana struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum Merdeka? Jadi Bapak Ibu, kurikulum terdiri dari ada intrakurikuler, ada proyek penguatan profil Pancasila, dan ekstrakurikuler. Nah, ketiga hal ini tujuannya supaya nanti terbentuklah pelajar atau siswa yang berprofil Pancasila di sekolah Bapak Ibu. Apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya kurikulum Merdeka? Tidak ada. Hanya saja, misalkan IPA itu 5 jam. Maka 5 jam itu nanti untuk intrakurikuler 4 jam, proyek 1 jam. Jadi jumlah jam itu sebagian untuk pembelajaran intra dan sebagian untuk proyek penguatan profil belajar Pancasila. Jadi setiap guru harus membuat proyek, Bapak Ibu. Nanti akan kita cek ada daftar
mata pelajarannya dan jam. Apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru? Tidak. Ya, artinya guru kalau guru IPA itu intrakurikulernya dihitung, kemudian proyeknya juga dihitung. Jadi tetap dia jumlahnya. Nah, bagaimana dengan muatan lokal? Apakah tetap masih diberikan kewenangan daerah? Jadi satuan pendidikan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik. Jadi muatan lokal silahkan saja, ya, sesuai dengan kebutuhan daerah dan juga sekolah. Nah, ini karakteristik kurikulum merdeka, Bapak Ibu, ya ada PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, kita bahas yang SMP saja. Jadi begini, ada perubahan bahwa mata pelajaran informatika itu menjadi pelajaran wajib. Sekali lagi, informatika, kalau dulu TIK, sekarang informatika, karena itu agak beda sebenarnya. Informatika menjadi mata pelajaran wajib. Sedangkan mata pelajaran prakarya menjadi salah satu pilihan bersama mata pelajaran seni. Ya, apakah seni musik, seni tari, seni rupa, atau seni teater. Informatika wajib. Prakarya seni pilihan. Nah, ada beberapa karakteristik utama kurikulum merdeka. Ini sudah kita jelaskan tadi, ada fokus materi esensial, ya tentang literasi dan numerasi, lalu berbasis proyek dia, lalu fleksibilitas. Nah, juga capaian pembelajaran, CP itu capaian pembelajaran, disusun per fase, bukan per jenjang kelas. Jam pelajaran disusun per tahun, bukan per minggu. Ya. Pendidikan pembelajaran, tematik, integratif, dan mapel. Oke. Berapa hal yang berubah, Bapak Ibu? Ini cuman, kalau kita di tahun kemarin itu ada mata pelajaran PPKN, maka nanti kalau Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka, itu PPKN itu berubah menjadi pendidikan Pancasila. Kalau zaman kita dulu itu PMP, pendidikan moral Pancasila. Informatika itu wajib. Lalu prakarya, seni itu adalah pilihan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, alokasi waktu, misalkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ini alokasi waktunya Bapak Ibu untuk intrakurikuler itu 2 jam. Kan pendidikan agama kan 3 jam di SMP. Jadi 2 jam untuk intra, 1 jam untuk proyek. Kalau dijumlah, ini per tahunnya menjadi 96 jam. Kemudian pendidikan Pancasila begitu juga. Bahasa Indonesia itu. Jadi Bapak Ibu, setiap mata pelajaran itu akan dibagi menjadi 2. Satu intranya, satunya adalah proyeknya. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ini untuk yang di, kalau tadi untuk di kelas 7-8, kalau yang ini adalah kelas 9. Nah, sekarang capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita nanti tidak mengenal lagi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ada adalah capaian pembelajaran. Jadi, nanti akan, sudah ada daftarnya itu Bapak Ibu, saya akan bagi nanti, saya sampaikan kepada Pak Wayan, apa isi capaian pembelajaran itu, misalkan matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian IPS, itu akan ada capaian pembelajaran. Dan capaian pembelajarannya itu dituntaskan per fase. Lalu juga di kurikulum Merdeka, istilah RPP itu nanti sudah tidak ada. Kita mengenal modul ajar. Bapak Ibu ya, jadi RPP itu dan tidak ada lagi, yang ada adalah istilahnya modul ajar. Modul ajar itu dibagi 3 komponennya, 1 informasi umum, 2 kompetensi komponen inti, yang ketiga adalah tampilan. Contohnya nanti kalau misalkan perlu
Ada, Bapak Ibu. Kemudian penilaian itu namanya adalah assessment. Ya, ada 3 jenis assessment. Jadi kalau penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester itu sudah tidak muncul lagi namanya, tapi yang ada adalah asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Tapi kita sudah pernah mendengarnya ini. Kalau diagnostik itu sebelum pembelajaran, untuk mendiagnosis kesiapan belajar. Kalau formatif itu selama proses pembelajaran. Kalau sumatif itu di akhir pembelajaran. Nah, rapotnya juga sangat sederhana, Bapak Ibu. Jadi rapot untuk yang ini tidak ada lagi rapot yang misalkan untuk pengetahuan, lalu keterampilan, tidak ada. Jadi dia hanya rapot di dalamnya sudah include. Bahkan tidak ada KKM, ya KKM-nya nggak ada, tidak mengenal KKM. Kriteria ketuntasan minimal itu nggak ada. Kalau dulu kan ada. KKM Bahasa Indonesia itu misalkan 65 atau 70. Nah, sebelum ke sana Bapak Ibu, saya mau menayangkan video supaya Bapak Ibu nanti bagaimana cara mendaftarnya. Saya akan coba tayangkan video. Ya, ada. Mungkin hanya sekitar 7 menit videonya. Mas Menteri Nadiem Makarim pada peluncuran Merdeka. Bisa kelihatan ya videonya, Bapak Ibu? Bisa. Oke, saya lanjut ya. Bapak Ibu tolong perhatikan videonya ini. Beginilah nanti tata cara Bapak Ibu untuk mendaftar di kurikulum Merdeka. Saya lanjutkan videonya Bapak Ibu ya. Belajar episode ke-15. Dan kita mengharapkan sekolah-sekolah untuk mendaftarkan satuan pendidikan kalau mereka menginginkan menerapkan kurikulum Merdeka untuk melakukan registrasi ya di dalam tautan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id ya mulai tanggal 11 Februari sampai dengan 31 Maret biar kita mendapat informasi, dan bagi dinas-dinas pendidikan untuk mendukung satuan pendidikan yang memutuskan mereka sudah siap untuk bisa menerapkan kurikulum Merdeka. Sebelum memutuskan untuk mengikuti implementasi kurikulum Merdeka, baik kepala sekolah maupun kepala madrasah dapat mendiskusikan dengan guru atau dengan yayasan tentang kesiapan sekolah dalam mengikuti implementasi kurikulum Merdeka ini. Kemudian, bagaimana caranya mendaftarkan sekolah Anda untuk mengikuti implementasi kurikulum Merdeka? Anda akan melewati 3 tahapan pendaftaran, yaitu 1. Memilih akun pendaftaran bagi kepala sekolah dan kepala madrasah. 2. Menyaksikan video mengenai kurikulum Merdeka. Dan 3. Menyelesaikan kuesioner. Kunjungi laman kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Pada laman ini, Anda akan menemukan informasi secara lengkap mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Pastikan Anda mempelajari semua informasi ini untuk memperkaya pemahaman Anda sebelum menentukan pilihan. Langkah selanjutnya adalah pilih menu daftar pada pojok kanan atas, banner bagian tengah, atau menu daftar sekarang di akhir laman ini. Selanjutnya, Anda akan diarahkan menuju laman untuk login dengan akun SIM PKB bagi kepala sekolah dan akun Simpatika bagi kepala madrasah. Setelah login, Anda harus mengikuti 2 langkah untuk mendaftarkan sekolah Anda. Klik mulai pada langkah ke-1, lalu checklist pernyataan sukarela pada menu pop-up informasi pendaftaran, dan klik ikuti pembelajaran. Pada langkah ke-1 ini, Anda akan menyaksikan 2 video penjelasan menarik terkait dengan kurikulum Merdeka. Anda akan menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan isi di dalam video tersebut.
Setiap selesai melihat video, selalu klik Mark Complete untuk dapat menyelesaikan dan maju ke tahap selanjutnya. Setelah selesai melihat video dan kembali ke tampilan ini, klik kembali ke SIM Guru Belajar. Langkah kedua, klik isi kuesioner. Apabila sekolah swasta, lakukan unduh template surat izin yayasan, lengkapi isian dan tanda tangan surat izin tersebut, lalu unggah kembali dalam format PDF. Isi kuesioner hingga selesai. Pada laman akhir akan ditampilkan hasil dari pengisian kuesioner dan dapat diunduh dalam format PDF. Pada laman hasil akan ditampilkan rekomendasi khusus yang bisa diikuti. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 11 Februari sampai dengan 31 Maret 2022. Mari bergerak bersama, wujudkan Merdeka Belajar. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi serangkaian materi dan juga video. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu untuk mencerahkan pemahaman tentang kurikulum Merdeka, dan juga berharap nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk ikut mendaftar dan memilih di antara 3 itu. Itu barangkali hal yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin dikonfirmasi, saya persilakan. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Ya, terima kasih Pak Ketut. Ini barangkali teman-teman ada yang mau bertanya terkait dengan teknik pendaftaran. Jadi mohon berkenan untuk Pak Ketut mungkin bisa memberikan informasi selanjutnya. Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bagaimana Pak Ketut bisa didengar anunya ya, pertanyaannya pada Ya, saya ingin Pak Wayan atau Pak Abri yang coba pertanyaan satu-satu, karena terlalu kecil suara Ibu tadi itu. Satu-satu aja, satu-satu biar dijawab. Baik, Pak Ketut, bisa didengar ya? Ya. Ini pertanyaan yang pertama itu tentang mandiri belajar. Di dalam mandiri belajar itu, bagaimana kita harus mempresentasikan kegiatan mandiri belajar itu terkait dengan pendampingan. Kemudian yang kedua dengan Langsung aja satu dulu Pak Wayan, satu dulu, satu-satu, biar langsung dijawab aja. Halo. Halo. Ya, silakan pertanyaan satu itu tadi tentang mandiri belajar. Karena ada 3 pilihan, bagaimana dengan yang mandiri belajar? Ya, saya jawab yang pertama dulu ya. Halo Pak Wayan. Iya, silakan. Ya, jadi Bapak Ibu terkait dengan mandiri belajar itu kan sudah dijelaskan bahwa kurikulum 2013 tetap jalan. Ya. Kurikulum 2013 tetap diberlakukan baik kelas 7, 8 maupun 9.
Tapi untuk yang di kelas 7, itu sudah prinsip-prinsip kurikulum merdeka sudah mulai dimasukkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Apa itu prinsip kurikulum merdeka untuk kelas 7? Karena di awal harus kelas 7 dulu. Ya, kelas 7 dulu yang diberikan implementasi. Jadi prinsipnya adalah, satu, nanti guru yang mengajar itu harus memperhatikan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau mau mengajarkan itu harus dilihat dulu karakteristik dari para peserta didiknya. Yang kedua, iklim belajarnya itu loh. Suasana belajar di kelas itu sudah dibuat sekondusif mungkin sehingga siswa itu merasa senang dalam belajar. Yang ketiga, Bapak Ibu yang ngajar di kelas 7, meskipun materinya adalah kurikulum 2013, tapi sudah mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Ya, baik keterampilannya, pengetahuannya, sikapnya itu harus sudah mulai Bapak Ibu perhatikan. Terus, kegiatan pembelajaran itu adalah yang relevan. Yang relevan itu adalah yang sesuai dengan tingkat perkembangannya, kemudian sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi kalau misalkan ini ada bencana, maka dibahaslah tentang bencana. Ada COVID, nanti terkait dengan kesehatan. Lalu pembelajaran itu berorientasi pada masa depan. Kira-kira nanti ke depannya apa yang harus dilakukan supaya siswa kita itu tetap survive. Itu prinsip-prinsip kurikulum merdeka kalau memilih tadi mandiri belajar. Itu ya. Yang kedua apa Pak Wayan? Halo, ya Pak Ketut. Halo Pak Wayan, yang kedua. Bisa didengar, bisa didengar. GG bisa. Yang kedua itu, apakah semua karya-karya yang di Mandiri Belajar itu harus diupload di platform itu? Ya, jadi gini. Mandiri. Apa tadi Pak Wayan? Ini enggak kedengaran nih. Apakah oh ya, jadi untuk yang mandiri belajar, Bapak Ibu itu kan baru tahap awal. Artinya kita baru menggunakan sebagian kecil daripada prinsip-prinsip kurikulum itu. Jadi itu sifatnya adalah pilihan, option. Kalau mau diupload boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Itu ya. Yang ketiga Pak Wayan. Yang ketiga. Yang baik. Di dalam di sini. Di sana. Kenapa timbul error? Halo Pak Ya, Ketut. lanjut, G. Ya. Nomor tiganya. Baik, permisi. Jadi gini, kalau untuk Pakai ini. itu saya rasa kedengaran nggak? Mendengar aja. Ya, terdengar. Jadi di dalam Kemendikbud Ristek nomor 7 tahun 2022 itu kan ada standar isi, Pak. Ya. Nah, standar isi yang ada di situ, apakah memang sudah cakupan bagi anak yang harus dicapai oleh anak, bisa untuk SMP, bahasa Inggris, apakah itu sudah untuk 3 tahun ke depannya dia, atau itu masih untuk kelas 7 saja? Oke, baik. Saya jawab dulu ya. Jadi gini, untuk yang capaian, kita itu kan tidak bicara nanti masalah kompetensi inti, kompetensi dasar ya Bapak Ibu ya. Jadi yang di situ itu adalah capaian pembelajaran selama 3 tahun. Karena SMP itu kan hanya jadi satu fase. Oleh karena itu, guru itu diberikan kebebasan dari
konten-konten materi yang ada itu, nanti silahkan memilih mana yang mau diajarkan di kelas 7, mana yang mau diajarkan di kelas 8, mana yang di kelas 9. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan di sekolah itu ada 2 atau 3 guru serumpun, misalkan guru matematika ada 3 orang, maka ini harus berkumpul Bapak Ibu menyepakati yang mana kelas 1 materinya diambil, yang mana kelas 2, yang mana kelas 3. Supaya nanti anak ini tidak boleh dia overlap mendapatkan materi yang sama di kelas 7 dan kelas 8. Atau ada materi yang dia tidak terima selama 3 tahun itu, gitu loh. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan jamnya itu pun bisa diubah. Misalkan matematika itu 5 jam. Di tahun pertama boleh nggak 4 jam? Boleh. Di kelas 7 boleh nggak 4 jam? Boleh. Tapi di kelas 8 dia harus 6 jam. Artinya menutupi jam yang dikurangi tadi. Tapi totalnya tetap nanti mendapatkan sejumlah hal yang sama. Itu ya. Jadi boleh dia diajarkan di kelas 7, kelas 8, kelas 9, tapi harus diingat si siswanya harus mendapatkan semua materi itu selama 3 tahun. Pokoknya dihitung selama 3 tahun itu semua dia peroleh gitu. Yang ngatur siapa? Gurunya. Sehingga bisa jadi bahwa guru yang ngajar di SMP A dengan SMP B, materinya bisa beda di tahun pertama itu di kelas 7. Ya, karena diberikan kebebasan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Terus yang keempat. Baik, saya sekali kalau itu 3 tahun Bapak. Karena mengingatkan tahun sebelumnya luar biasa banyak. Baik, yang berikutnya yaitu yang saya mau tanyakan. Jadi tadi itu IPA. Prakarya itu dimasukkan ke dalam mata pelajaran seni gitu Pak? Pilihan, Bu. Pilihan. Nah, kalau untuk saat ini, guru IPA yang kekurangan jam, dia bisa memegang mata pelajaran prakarya. Dan itu dihitung dalam datori. Untuk ke depan, untuk guru mereka, apakah itu masih berlaku? Masih bisa dihitung? Masih berlaku apanya, Bu? Enggak kedengaran. Supaya apakah itu masih bisa dihitung? Misalnya sekarang kita tidak mengajarkan penerapan guru merdeka, prakarya itu sendiri kan dimasukkan ke IPA, dimasukkan ke dalam seni tadi, pilihan seni. Jadi kalau misalnya guru IPA yang pegang prakarya dalam metode itu, apakah masih bisa dihitung nilainya untuk sertifikasi dia? Oke. Terima kasih. Ya, baik Bu. Jadi begini, saya mau luruskan dulu bahwa prakarya dan seni itu pilihan. Ya, pilihan. Jadi kalau dia memilih prakarya, dia enggak usah milih seni gitu. Tapi kalau dia memilih seni, enggak usah milih prakarya. Itu ya Bu ya. Seninya itu bisa macam-macam. Bisa seni tari, seni musik, atau seni suara, seni apa namanya, yang lainnya. Jadi kalau misalkan si siswa sudah memilih seni dan gurunya itu mengajar seni atau prakarya, maka itu tetap dihitung, Bu. Meskipun dia juga mengajar IPA. Itu ya. Tapi sekali lagi, prakarya dan seni itu pilihan. Ya. Sedangkan TIK atau informatika itu wajib. Jadi mata pelajaran yang wajib. Gitu. Ada lagi? Halo Pak Ketut. G. Maksudnya gini Pak Ketut, di dalam hitungan guru IPA yang kekurangan jam, bisakah nambah ke mata pelajaran prakarya? Kalau selama ini kan begitu. Nah, yang nanti apa bisa begitu apa tidak gitu nah. Oke, baik. Memang seharusnya kalau dia IPA dia ngajar di IPA. Kalau dia prakarya di prakarya, karena kan sesuai dengan linearitasnya sebenarnya, ya. Nah, saya masih belum mendapatkan info tentang itu. Ya. Tapi di dalam secara umum Pak Menteri itu mengatakan bahwa tidak akan merugikan guru, ya, tidak akan merugikan guru. Mungkin yang dimaksud itu adalah kalau misalkan guru mengajar 2 mapel yang berbeda,
itu bisa saja diakui. Tapi bisa saja ya, saya masih belum berani mengatakan pasti diakui. Karena secara eksplisit itu belum ada pernyataan seperti itu. Ya, oke. Ya, ya, oke. Terima kasih dulu. Oke. Ya. Jadi begini, yang menerapkan kurikulum merdeka dari PSP ada pembimbingnya. Nah, bagi yang mereka sekarang mencoba secara mandiri itu, siapa nanti yang akan membimbing kami, membimbing sekolah tersebut, Bapak? Oke, baik Bu. Saya langsung jawab ya. Nah, kalau yang sekolah penggerak itu kan pertama bedanya dengan mandiri itu dia dapat dana bantuan pos kinerja. Kalau mandiri itu kan tidak dapat. Nah, kemudian yang di PSP, sekolah penggerak itu mendapatkan intervensi. Intervensi itu perlakuan berupa pelatihan-pelatihan, lokakarya dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang mandiri? Nah, mandiri ini Bapak Ibu itu dalam wacananya itu tidak akan dilepas begitu saja. Artinya mandiri itu bukan setelah memilih pokoknya belajar sendiri, tidak. Nah, mungkin kehadiran kami Balai Guru Penggerak nanti bisa membantu Bapak Ibu yang sudah teridentifikasi atau terverifikasi memilih mandiri yang mana, apakah belajar, berubah atau berbagi tadi. Nah, kami akan siap Bapak Ibu ketika nanti ditugaskan, karena gini, Balai Guru Penggerak itu tugasnya ada 3. Yang pertama adalah mengawal program sekolah penggerak, yang kedua adalah program guru penggerak, yang ketiga adalah implementasi kurikulum merdeka. Itu 3 hal yang akan kami kerjakan dalam waktu dekat. Nah, barangkali karena ini masih baru Bapak Ibu, saya masih belum tahu secara spesifik dan dananya seperti apa gitu, karena untuk bergerak ke lapangan itu kan harus memerlukan anggaran Bapak Ibu. Tapi kalau pemikiran saya, jangan khawatir Bapak Ibu, pilih saja dulu salah satu. Dan seperti tadi dalam penjelasan itu kan platformnya ada. Platform itu artinya perangkat-perangkat ajarnya sudah disediakan. Nah, kalau menurut saya nanti mungkin akan ada bantuan kepada Bapak Ibu untuk bantuan dalam artian pelatihan-pelatihan ya Bapak Ibu ya, lewat daring biasanya. Karena kita banyak memiliki fasilitator sekolah penggerak atau kurikulum merdeka ini. Itu Bu, nanti harapan saya Bapak Ibu daftar saja, pasti akan ada perhatian daripada pemerintah pusat, dan kami sebagai UPT, Unit Pelaksana Teknis Kemdikbudristek, tentu akan coba berkoordinasi dengan Bapak Ibu, khususnya teman-teman yang ada di Kabupaten Kapuas. Itu barangkali jawaban sementara, Bu. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Thank you. Ya, selanjutnya Pak Susilo, ini dari Awas ya. Ada yang mau bertanya. Selamat siang. Selamat siang, Pak Susilo. Bagi. Ya. Pak Bedut, ini tadi Bapak menjelaskan berkaitan dengan materi-materi pembelajaran. Tadi saya ingat bahwa menyampaikan bahkan materi itu kelas 7 bisa juga diambil dari kelas 8 atau mungkin bisa diajarkan dari kelas 7 dan kelas 8 bisa diajarkan di kelas 7 dan sebagainya. Apakah sudah memang seperti itu? Apakah ada perubahan sehingga sepertinya berbeda sekali kalau begitu menurut saya. Padahal sebenarnya saya pernah mendapatkan masukan bahwa itu kan memakai kita petakan dulu Pak sebenarnya. Jadi kelas 7 dipetakan, mobilnya sebagainya kelas 8 dan sebagainya. Sehingga AP-nya jalan, kemudian CP-nya juga bisa tercapai. Apakah seperti itu Pak? Karena kalau masuk itu nanti akhirnya kejadiannya seperti yang Bapak bilang tadi, ketika anak muda sekolah yang lain, mereka akan menemukan kesulitan jika di sekolah lain itu materi yang dia dapatkan
Sudah lewat. Sudah lewat atau belum sampai. Jadi apakah boleh ada perubahan begitu atau memang sebenarnya seperti apa Pak? Saya ingin bertanya kan teman-teman ini, teman-teman saya kepala sekolah ini pada pada bingung tahu sebenarnya seperti apa supaya tidak terjadi hal yang terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Susilo atas pertanyaannya. Jadi begini, di kurikulum Merdeka itu sudah tidak dikenal kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau dulu kita kompetensi dasar yang akan diajarkan di kelas 7 semester 1 berarti kan sudah ada Pak. Kelas 8 ada, semester 1, semester 2, semester kemudian kelas 9, semester 1 ada, semester 2 ada. Nah sekarang diganti menjadi capaian pembelajaran. Nah capaian pembelajaran itu adalah sekumpulan deskripsi mata pelajaran yang belum diidentifikasi masuk ke kelas mana dia, kelas 7, kelas 8, 9 itu belum Pak, masih umum aja dia. Diberikanlah sekumpulan materi. Nah, materi-materi ini berdasarkan jam, silahkan guru dan tim itu akan mengidentifikasi atau melakukan pemetaan Pak. Betul seperti Bapak katakan, pemetaan. Nah, tapi pemetaan ini relatif itu hanya berlaku di sekolah itu. Ya. Misalkan tentang perkembangan makhluk hidup di IPA itu. Tentang atom, itu mau di kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu gurunya Pak yang memiliki kewenangan ngaturnya. Karena nanti saya berikan ke Pak Wayan itu daftar capaian pembelajaran, itu dia per fase, kebetulan fase dari SMP ini kan satu fase aja Pak. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Hanya diberikan satu gelondongan materi, kemudian nanti gurunya diberikan kewenangan. Ini materi-materi ini diajarkan di kelas berapa? Kalau misalkan ada 2 orang guru kelas 7 dan sekolahnya ini kelasnya paralel banyak, misalkan ada 8 rombel, maka bisa jadi antara satu guru dengan guru lain itu mengajarkan materi di kelas 10 itu tidak sama. Nah, oleh karena itu caranya adalah kalau mau mereka ini akan membuat tim, Pak. Sehingga tercatat dia. Di kelas 7, di kelas 7A ini apa yang akan diajarkan materinya. Di kelas 8 apa, kelas 9 apa. Sehingga tidak ada materi yang overlap, tumpang tindih, tidak ada juga materi yang hilang, tidak terajarkan. Nah, memang kesulitannya kalau yang pindah, Pak. Pindahan dari luar. Nah, kita kan tidak tahu di sekolah lain itu apa yang sudah diajarkan. Nah, itu. Iya. Tapi yang jelas kita kan mengatur yang ada di dalam sekolah Bapak Ibu sendiri. Ya, sekolah kita Pak Susilo. Nah, karena memang begitu Pak aturannya. Jadi diberikan otoritas seperti istilahnya Pak Susilo itu otoritasnya kepada guru penuh gitu. Dengan memperhatikan tadi, karena diharapkan bahwa selama satu fase itu semua materi akan terajarkan. Bahwa materinya itu di kelas 7, kelas 8, kelas 9, silakan diatur. Bahkan jamnya Pak Susilo itu bisa tidak sama. Misalkan gini, IPA itu 5 jam ya Pak Wayan? Ya, 5 jam di kelas 7, 5 jam di kelas 8, 5 jam di kelas 9. Silahkan kalau mau yang kayak gitu, enggak apa-apa. Boleh 4 jam di kelas 7, 6 jam di kelas 8, 5 jam di kelas 9. Boleh. Boleh juga, 5 jam di kelas 7, 7 jam di kelas 8, 4 jam di kelas 9. Boleh itu, Pak. Sehingga jumlah yang penting apa? Totalnya per tahun itu sama. Ya, kan selama setahun itu dia totalnya sama. Nah, memang ini akan melibatkan kepala sekolah, guru, khususnya wakil kurikulum. Tapi sekali lagi,
kan silahkan mau mengatur seperti apa sekolah. Yang penting capaiannya itu, targetnya itu dapat selama 3 tahun, itu masalahnya. Jadi mau diajarkan kelas 7, kelas 9, sehingga macam-macam nanti anunya. Pola pemilihan materi itu beda-beda. SMP 1 Sekolah Kapuas beda dengan SMP 2 Selat, beda dengan SMP 2 Basarang. Bisa jadi. Nah, kalau mau sama, silahkan di MGMP. Terus saya mau sama aja deh. Nah, MGMP IPA bisa mengadakan musyawarah sama-sama temannya. Oh, kita supaya seragam, kita boleh kalau mau seragam. Berbeda juga boleh. Itu Pak Wayan. Ya. Oke. Terima kasih. Mungkin yang lainnya ada yang perlu bertanya terkait dengan IKM ini. Minimal mendaftar dulu. Bapak Ibu sudah banyak yang ada yang mendaftar. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bu. Jangan keras Bu. Ada lagi Pak Ketut, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Itu aja. Asal pencet ya. Oh iya. Oke. Pertanyaannya Anda Pak Ketut. Oke. Apakah hanya berlaku di kelas 7 saja pada tahun ini atau langsung sekaligus satu kelas 7 8 9 begitu Pak Ketut? Oh, baik. Jadi Ibu siapa namanya tadi itu? Ibu Raila. Ya, jadi Ibu untuk kurikulum Merdeka ini memang diterapkan secara bertahap. Jadi kalau Ibu nanti memilih salah satu dari mandiri tadi, Ibu yang pertama adalah kelas 7 dulu. Mengapa demikian? Karena platform atau perangkat ajar yang disediakan baru kelas 7. Sehingga kalau Ibu misalkan kelas 7 dan kelas 8 nggak bisa. Karena perangkat itu belum disediakan. Oleh karena itu sekali lagi, untuk SD kelas 1 dan kelas 4 dulu, untuk SMP kelas 7. Jadi bertahap. Lalu bagaimana dengan kelas 8, kelas 9? Tetap pakai kurikulum 2013. Itu ya Pak Wayan? Ya, betul. Oke, lanjut kalau ada. Baik, Bapak Ibu, karena kesempatan dan ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan MKKS. Barangkali mungkin pertemuan dengan Pak Ketut kita cukupkan dulu. Tapi ada yang darurat penting sekali, ada yang perlu disampaikan. Ya, kalau tidak ada, ini materi ini kami sudah dan ini akan kami bisa share di grup, akan kita bagikan. Termasuk hasil kesimpulan yang tadi sudah dituliskan oleh Pak Abdi, bisa kami share. Saya kira itu, terima kasih. Mungkin Pak Ketut bisa menyampaikan terakhirnya. Iya. Baik, terima kasih Pak Wayan dan teman-teman. Yang pertama, materi sudah saya kirim ke Pak Wayan, materi PowerPoint-nya. Kemudian link videonya di YouTube sudah saya kirim juga. Nanti silahkan di-share pada teman-teman untuk mempelajari kembali, kemudian melihat lagi tayangan YouTube tadi itu. Yang kedua, tentu saya sebagai perwakilan dari UPT Kemdikbudristek berharap banyak kepada Bapak Ibu sekalian agar mencoba untuk mempelajari bagaimana implementasi kurikulum Merdeka ini dan segera mendaftarkan diri. Kalau ada kewenangan kami di BGP, Balai Guru Penggerak, nanti membantu Bapak Ibu, pasti akan kami bantu. Ya, pasti akan kami bantu. Karena itu memang
tugas dan tupoksi kami. Di antaranya adalah program sekolah penggerak, program guru penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka. Dan saya juga berterima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas dan juga kepada Pak Kabid, Pak Agustin, yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman setelah ini berpikir, nanti kemudian berdiskusi dengan sesama guru, kemudian GTK, kalau yang swasta itu nanti berdiskusi dengan ketua yayasannya, gitu, sehingga mendapatkan sebuah keputusan untuk memilih mengimplementasikan kurikulum merdeka, apakah mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Dan saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan ketemu lagi secara luring, karena ini kita secara daring sepertinya komunikasinya kurang lancar, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari itu semua. Cukup sekian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Sahai, selamat siang.